Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa mari kita jadikan momentum merawat kebahagiaan, keharmonisan keluarga. Dalam At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan perempuan, mereka itu saling tolong menolong. Ini prinsip kesalingan, mutuality. Dalam keluarga, relasinya bukan atasan bawahan, tetapi relasinya adalah gotong royong, membina untuk mewujudkan sakinah secara bersama-sama. Termasuk dalam hal urusan domestik. Rasulullah sendiri, Aisyah mengatakan, bagaimana Rasulullah, apakah kalau di rumah juga hanya tidur tok gitu? Rasulullah dikatakan kana yakunu fi mihnati ahli. Perhatikan redaksinya. Kana wis ono fi'il madhi. Rasulullah itu berarti mengerjakan yakunu dan akan selalu ada membantu fi mihnati ahli. Rasulullah itu jahit bajunya sendiri, membetulkan sendiri sandalnya, giling gandum. Itu nyata, bukan pencitraan. Jadi kalau panjenengan bapak, para bapak anak laki-laki ikut membantu menyiapkan buka dan sahur, itu bukan semata-mata membantu istri, tetapi itu melaksanakan atau meneladani Rasulullah, sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu banyak. Selama panjenengan mengaku mencintai Rasulullah, maka seluruh perilakunya ikuti dong yang baik-baik. Dalam keluarga bagaimana istri bisa tersenyum, bagaimana istri bisa taraweh dengan khusyuk tanpa kebablasan tidur dalam sujud, kalau kemudian kita memang kecapean. Itu ya. Jadi Ramadan itu bukan beban sepihak. Lah kok enak sing kene perempuan-perempuan siang sudah menyiapkan buka. Nanti habis berbuka beresi dapur, bersih-bersih, nyuci-nyuci. Malam persiapan sahur. Kapan tadarusku, pegel. Belum lagi siang kerja, belum lagi mengasuh anak, ngantar bocah sekolah. Astagfirullahaladzim. Ini enggak, dalam usul fiqh dikatakan at-taklifu manutum bil istita'ah. Taklif, beban hukum itu disesuaikan dengan kemampuannya. Ini kemudian diperkuat oleh Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban taklif di luar batas kemampuan. Jika yang satu kelebihan beban, baik fisik maupun mentalnya, yang lainnya nggak berbagi peran, berarti prinsip keadilan dalam taklif belum berjalan. Kenapa? Dalam maqasidus syariahnya, hifdzun nafas itu berbarengan harus disertai dengan tahqiqul adl atau tahqiqul adalah. Menjaga jiwa raga, kesehatan itu harus dibarengi dengan disempurnakan dengan keadilan, menegakkan keadilan. Jadi kelelahan ekstrim, kurangnya istirahat, dan beban domestik yang tumpang di antara suami dan istri itu bisa mengganggu kesehatan dan ketentraman, ketenangan jiwa. Padahal arti dari sakinah litaskunu ilaiha dalam keluarga itu tenang jiwa, tentrem. Oleh karena itu, jadi persiapan semuanya ibadah. Jadi kalau kemudian perempuan juga kan pingin variasi ibadah. Besok itu kalau saya di surga, itu list ibadahku. Selama Ramadan saya itu ya ada tadarus, ya tarawih dengan khusyuk, ya kemudian ya ada mempersiapkan sahur, ada iktikaf. Lah kok list panjenengan tok?
Panjenengan yang suami, para suami, anak-anak laki-laki nunggu beduk tok gitu, duduk-duduk atau malah tidur. Aduh, ya aku kan nggak mau begitu. Padahal dalam Al-Ahzab dikatakan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bla 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 a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Semua jenis usahanya, pekerjaannya, perbuatan baik buruknya itu laki-laki dan perempuan semua yang mendapatkan maghfirah dan pahala dari Allah. Lah pahalaku kok mau urusan dapur tok ndang. Aku kan pengen dari tadarus yang lengkap. Targetku itu minimal 2 kali khatam. Dan hari ini saya baru 5 juz. Waduh, ngalamat ini. Kemudian dalam Al-Quran An-Nisa ayat 19 dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, mukhatabnya ya, yang didangu, yang diperintah oleh ayat An-Nisa 19 itu laki-laki. Wa'ashiruhunna, kamu laki-laki harus mempergauli, bergaul dengan istri-istrimu, dengan perempuan dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Tidak nakali, tidak jahat, tidak memberikan beban yang berlebihan, harus adil. Oleh karena itu, mumpung Ramadan ini, anak-anak kita juga, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya jangan karena sayang kemudian anaknya tidur, ibu pegel karpe dewe, nggak bisa. Karena apa? Anak-anak harus ditumbuhkan, dididik kepekaannya kepada kerepotan-repotnya kedua orang tuanya. Sekarang fenomenanya luar biasa tuh, anak laki-laki penuh di kafe-kafe, di kopi-kopi, dulinan guyang-guyu ke rumah, mung turu tok, tanpa mimpi. Mau jadi seperti apa? Kalau anak-anak kita tidak terbiasa seperti ini, besok ketika kita sudah tidak kuat lagi, maka ya mereka nggak peduli. Bahkan kalau kita jompo dan dia punya kemampuan, langsung kita dikirim ke panti jompo. Naudzubillah min dzalik. Jadi mumpung Ramadan, ayo momen itu digunakan. Jika tujuan puasa adalah takwa, maka harus nyata, berdampak. Berdampak pada apa? Pada relasi, kesalingan, saling membantu, berbagi peran, termasuk dalam urusan domestik. Jadi jangan sampai panjenengan yang laki-laki bisa khusyuk taraweh tadarus sampai jam 12 malam, tapi istrinya boro-boro bisa tadarus karena kelelahan. Semoga kita bisa merawat cinta kasih dan membina keluarga dengan maslahah dan mendapatkan ridho dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.